Manusia merupakan makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan sesamanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Oleh karena itu, manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia mengenal kebudayaan dan menciptakan berbagai wujud ide, aktivitas, hingga artefak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahasa menjadi salah satu unsur paling penting yang mempengaruhi kehidupan maupun kebudayaan manusia. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena ia menjadi alat komunikasi yang utama. Sebagai alat komunikasi, bahasa meliputi kata, kumpulan kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tertulis. Bahasa Jawa pada umumnya digunakan di sebagian besar provinsi yang ada di Pulau Jawa, seperti Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Hal ini dikarenakan ketiga provinsi tersebut didominasi oleh warga keturunan suku Jawa, berbeda dengan Jawa Barat dan Banten yang penduduknya didominasi oleh suku Sunda. Jawa dan Sunda berasal dari satu akar sejarah yang bermula dari peradaban Salaka Negara pada akhir abad 1 Masehi di sekitar wilayah Bogor yang saat ini dengan leluhurnya yang bernama Aki Tirem. Lalu peradaban itu menyebar ke arah timur Pulau Jawa pada sekitar tahun 400 sampai 600 Masehi. Seiring dengan meluasnya peradaban, pemekaran wilayah kerajaan, dan peperangan, kita bisa merujuk pada prasasti-prasasti yang ditemukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah antara tahun 450 dan 750 Masehi yang menggunakan bahasa yang sama, yakni Kawi, bahasa Jawa Sunda kuno sebelum pecah. Awal mula Jawa dan Sunda perlahan mulai muncul perbedaan bahasa serta budaya yang ketara pada sekitar kurun akhir 800 Masehi. Munculnya kerajaan Sunda Galuh, Kendan di Jawa Barat, dan Mataram kuno, Kalingga di Jawa Tengah menjadi awal percabangan antara keduanya. Hal ini pun yang menyebabkan bahasa Sunda tetap berakhiran A, sedangkan bahasa Jawa yang berakhiran O. Politik dan geografis yang membuat jadi berbeda. Jawa dan Sunda itu terpisah era Mataram kuno. Pada awalnya, bahasa Jawa kuno dan Sunda kuno, bahkan Melayu kuno itu sama. Karena perebutan kekuasaan antar penerus raja, maka pihak yang kalah membuat kerajaan sendiri di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Galuh, sedangkan pemenang menjadi Kerajaan Medang di Jawa Tengah. Dan inilah cikal bakal perbedaan bahasa di antara keduanya. Di kemudian hari, terjadi perebutan kekuasaan lagi antara penerus raja, antara Hindu dan Buddha. Maka terjadilah lagi pelarian ke Sumatera dan membangun Kerajaan Sriwijaya. Dan inilah cikal bakal bahasa Melayu. Sebenarnya, bahasa Jawa kuno itu mirip dengan bahasa Melayu, tetapi karena di Jawa berganti-ganti kerajaan, makanya banyak yang berubah. Berbeda dengan Sumatera, yang kerajaannya relatif stabil sehingga bahasanya tidak banyak berubah dengan kosakata kuno. Kenapa bahasa bisa berubah dari makna asli? Karena tidak memahami makna, arti, dan tata bahasa. Alasan warga suku Sunda tidak berbahasa Jawa lantaran mereka bukan orang Jawa seperti penghuni Pulau Jawa pada umumnya. Mereka menggunakan bahasa Sunda yang sudah diperkenalkan sejak zaman Kerajaan Pasundan, di mana para tokoh atau raja-raja kerajaan saat itu telah menggunakan bahasa Sunda dalam percakapan sehari-hari. Bahasa Sunda dan bahasa Jawa sebenarnya berasal dari akar bahasa yang sama, yaitu Melayu Polinesia pada zaman Salaka Negara. Namun, secara pelafalan, dialek dan fonologi kedua bahasa ini memiliki perbedaan yang sangat ketara.
Bahasa Sunda pada awalnya tidak mengenal struktur tingkatan bahasa berdasarkan jabatan dan usia, seperti pada bahasa Jawa yang menggunakan tingkatan, yaitu ngoko dan kromo. Namun, pada masa kerajaan Mataram Islam, di mana terjadi ekspansi wilayah hingga ke Jawa Barat, suku Sunda mendapat pengaruh besar dari suku Jawa. Salah satunya penggunaan bahasa Jawa di sebagian wilayah Jawa Barat yang berdekatan dengan Jawa Tengah, seperti Cirebon, Cilegon, Indramayu, dan sekitarnya. Bahasa Jawa juga digunakan di Serang yang berada di Provinsi Banten. Hingga saat ini, sebagian warga di kota atau kabupaten tersebut masih menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi sehari-hari, namun dengan dialek yang berbeda. Bahasa Sunda juga mengalami modernisasi seperti bahasa Jawa pada zaman kerajaan Mataram Islam, di mana terdapat tingkatan dalam penggunaan bahasa Sunda berdasarkan jabatan dan usia. Berdasarkan faktor relasional, suku Sunda dan suku Jawa tidak memiliki keterkaitan dan hubungan secara emosional yang begitu dalam. Sejak awal peradabannya, suku Sunda dan suku Jawa hidup masing-masing. Perselisihan suku Sunda dan suku Jawa terjadi karena faktor politik antara dua kerajaan, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Negeri Sunda, yang berakhir dalam peperangan Bubat pada abad ke-14. Dari perang tersebutlah muncul mitos bahwa ada larangan pernikahan antara suku Sunda dan suku Jawa. Meskipun demikian, suku Sunda dan suku Jawa berasal dari nenek moyang yang sama. Nenek moyang kedua suku ini berasal dari dataran Yunan di Tiongkok. Ras induk dari suku Sunda dan Jawa adalah ras Austronesia yang umumnya tersebar di negara-negara Asia Tenggara. Suku Sunda sendiri merupakan suku terbesar kedua setelah suku Jawa, dengan presentase sekitar 15% dari total penduduk Indonesia sebesar 270 juta jiwa pada tahun 2020. Selain di Jawa Barat, suku Sunda juga umum ditemui di kawasan-kawasan lain seperti di Jakarta dan beberapa kota atau kabupaten di Jawa Tengah, serta masih banyak lagi.